Saudara sekalian, hari ini kita membaca firman Tuhan dari Hagai pasal 1 ayat 9. Kitab Hagai pasal 1 ayat 9. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, tema kita hari ini adalah sibuk. Kata sibuk, masing-masing sibuk di dalam bahasa Ibrani yang dicatat di dalam Hagai 1 ayat 9 ini menggunakan kata Ibrani roots. Roots artinya mirip dengan istilah bahasa Jawa ruwet atau bingung seperti benang kusut. Roots itu seperti orang yang berlari dengan cepat tetapi tidak tahu kapan harus berhenti dan kapan dapat mencapai tujuan. Itu kata Ibrani itu, kata roots itu berlatar belakang seperti ini. Lari saja tanpa kapan tahu berhenti dan kapan bisa sampai tujuan. Jadi orang yang roots itu makin berlari makin lelah, makin berlari makin tidak jelas tujuan hidupnya. Akhirnya yang tinggal adalah kelelahan, penyesalan, pemborosan, dan sebagainya. Saudara, betapa bangga orang zaman sekarang kalau dibilang sibuk ya Pak, sibuk ya Bu. Seakan-akan kesibukan itu bisa meningkatkan harga dirinya, bahwa dia banyak pekerjaan, bahwa dia orang penting dan sebagainya. Saudara, hati-hati dengan kesibukan. Dalam konteks kitab Hagai, orang-orang pada zaman itu sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Padahal waktu itu, rumah Tuhan adalah simbol sebuah kerohanian bagi bangsa Israel. Jadi boleh dikatakan mereka lebih fokus kepada hal-hal duniawi dan jasmani dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya spiritual dan rohani. Hagai 1 ayat 9 adalah ayat teguran daripada Tuhan. Karena semua umatnya sibuk dengan urusannya sendiri untuk mengembangkan banyak hal di dalam kehidupan mereka, tetapi melupakan rumah Tuhan, melupakan bait Allah, yaitu dirinya sendiri untuk bisa dibangun di dalam Tuhan. Rumah Tuhan diabaikan. Tidak ada upaya bagaimana membangun baik secara fisik ataupun yang terutama non-fisik, yaitu rohani di rumahnya. Saudara sekalian, kita sibuk dengan urusan kita sendiri secara jasmani, secara duniawi yang fana ini, tetapi kita lupa membangun kehidupan kerohanian kita. Inilah yang ditegur oleh Tuhan. Saudara sekalian, bisa jadi juga kita sibuk di dalam gereja, tetapi semuanya juga untuk diri sendiri. Yang dimaksud rumahnya di sini dapat juga berarti keluarga yang juga tidak dibangun di dalam Tuhan. Kita sibuk di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam yayasan, di dalam kantor, di dalam rekan-rekan kita, bersama teman-teman kita sibuk menjalankan hobi kita, bisnis kita, pengembangan ini dan pengembangan itu. Tapi kita lupa keluarga. Atau saudara, di dalam keluarga yang diperhatikan hanya kepentingan materi dan kesenangan hati belaka. Tetapi iman di dalam Tuhan tidak dibangun, yang akhirnya adalah kekosongan dan kesia-siaan hidup, jauh dari apa yang namanya tenang dan damai. Tuhan akhirnya menegur dan membuat mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka sedang kerjakan, apa yang mereka sedang hidupi, apa yang mereka sedang sibuk. Akhirnya kita tidak bisa menikmati jika Tuhan diabaikan. Ibaratnya kita minum tapi tidak puas, berpakaian tapi tidak hangat, dan seterusnya. Saudara, karakter Mandarin, karakter Chinese, sibuk itu ditulis dengan mang. Kata mang terdiri dari dua huruf atau dua karakter. Yang pertama adalah hati, dan yang kemudian adalah hilang atau mati. Jadi melalui karakter mang, karakter sibuk dalam Chinese ini menunjukkan bahwa semakin seorang sibuk untuk dirinya sendiri, hanya akan membuat hatinya hilang dan mati. Jadi orang yang semakin lama semakin sibuk, sebenarnya hatinya makin lama makin kosong dan makin mati. Saudara, kita sibuk untuk duniawi sampai kita lupa membangun diri sendiri, membangun keluarga, juga membangun rumah Tuhan. Itu dalam bahasa Mandarin. Bagaimana dengan bahasa Inggris, saudara? Ada akronim yang sudah populer sejak 30 tahunan lalu, saya juga sudah tahu. BUSY, B-U-S-Y atau B-U-S-Y. Seringkali itu merupakan singkatan dari Being Under Satan's Yoke.
Saudara sekalian, hal ini sering disampaikan. Artinya bisa dikatakan berada di bawah kuk perbudakan, di bawah kuk perhambaan setan. Teguran Tuhan paling awal adalah Dia akan membuat dirimu tidak menikmati apa yang kau kerjakan atau apa yang kau sudah capai. Dirimu diselimurkan, dialihkan dengan main-main dan senang-senang, tetapi hatimu akan pelan-pelan hilang serta mati dan berujung nestapa jika kamu tidak segera siuman dan bertobat dan mencari Tuhan, sehingga bisa membangun diri, membangun keluarga, membangun rumah Tuhan. Maka hidupmu akan terasa kosong, hampa, dan sia-sia. Ekstrim lain, misalnya kita sibuk di gereja dengan berbagai rapat dan acara, tetapi spiritualitas kita tidak dibangun, Tuhan pun akan murka. Jadi gereja yang melakukan kesibukan sini dan sana, kadang-kadang pendeta, majelis, pengurus gereja, jemaat, aktivis lupa kalau seseorang bisa sibuk dari Senin sampai Senin, setiap hari sibuk di gereja, itu identik dengan rohani. Padahal bukan, saudara. Karena bisa jadi kita sibuk di gereja, tapi kita melupakan keluarga kita melupakan pekerjaan kita. Padahal semua itu Tuhan sudah percayakan. Bahkan seringkali orang yang sibuk di gereja lupa waktu intim dengan Tuhan, sehingga dia tidak membangun dirinya secara rohani. Saudara, Tuhan tidak memaksudkan kita tiap hari ada di gereja. Kalau sampai kita melupakan hal-hal yang lain, Tuhan pun murka. Tuhan tidak pernah bermaksud kita berjuang demi rumah Tuhan dan kerohanian, tapi mengabaikan pembangunan rumah tangga. Karena keluarga itu penting. Pekerjaan dan hidup yang Tuhan percayakan juga penting. Orang-orang di sekitar kita juga penting. Terutama kerohanianmu juga penting. Saya seringkali berbincang-bincang to the point dengan hamba-hamba Tuhan, dengan penginjil atau pendeta. Ada banyak orang berkhotbah sini dan sana. Setelah ditanya, adakah waktumu yang cukup untuk Tuhan? Berapa banyak waktu kamu persiapkan sebuah bahan khotbah? Saudara, kebanyakan mereka hanya copy paste lagi, edit sana, edit sini. Tetapi waktu intim dengan Tuhan hilang atau terabaikan. Kalau sudah demikian, apa yang bisa dibagikan kepada jemaat selain kemampuan retorika, kemampuan khotbah, kemampuan pelayanan dan sebagainya? Saudara sekalian, Tuhan tidak suka terhadap demikian. Sebaliknya, jika kita hanya fokus kepada keluarga namun mengabaikan rumah Tuhan, juga tidak disukai. Prinsipnya, saudara sekalian, kalau kita sibuk, yang satu kita harus lakukan, yang lain jangan kita abaikan. Saudara, adakah engkau sibuk hanya untuk rumahmu sendiri? Bertobatlah sebelum teguran Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Salam fokus. Saya ingin ingatkan agar jangan lupakan hal yang terutama hanya karena kesibukan-kesibukan untuk hal-hal yang sepele. Bangunlah rumahnya, bangunlah keluargamu, bangunlah kerohanianmu, sambil jangan lupakan juga pekerjaan dan tanggung jawabmu. Di dalam Yesus, semua engkau lakukan, maka keindahan hidup surgawi akan menjadi bagianmu. So, jangan bangga dengan sibuk. Kalau Anda sibuk, justru harus waspada. Adakah engkau mengabaikan yang lain? Tuhan Yesus ingin supaya engkau ada di dalam Dia, sehingga tidak terlena dengan kesibukan untuk hal-hal yang sepele dan mengabaikan yang terutama, karena Tuhan mau Anda bahagia. Tuhan Yesus berkati. Amin.